Salam Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, kita kembali di dalam acara SOS. Terima kasih kesempatan bagi saya untuk menyampaikan firman Tuhan di dalam acara hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari Bapak Ibu Saudara, lebih dahulu kita berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur kembali kami boleh mau mendengarkan firman-Mu di dalam acara SOS Tuhan. Biar firman yang datang buat kami semuanya memberi kekuatan baru, memberi pengharapan, dan terus membawa kami di dalam kekuatan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berfirmanlah Allah Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, untuk renungan firman Tuhan hari ini saya sampaikan dengan judul Langkah Iman. Bapak Ibu Saudara, iman kita mengiring Tuhan Yesus tidak hanya sampai di titik di mana kita percaya, tetapi iman itu harus tetap berjalan. Di dalam perjalanan kehidupan kita diperlukan langkah-langkah konkret di dalam setiap hidup ini, supaya setiap hal yang terjadi di dalam setiap kehidupan kita, justru iman itulah yang memberi kekuatan, iman itulah yang bisa mendatangkan berkat, iman itulah yang bisa mendatangkan mujizat di atas setiap kehidupan yang kita jalani. Untuk nats yang saya bacakan untuk firman Tuhan hari ini, Bapak Ibu Saudara, saya ambil dalam kitab Injil Lukas pasal yang ke-18 ayat 35 sampai 43. Saya ulang lagi, di dalam Injil Lukas 18 ayat 35 sampai 43. Judul yang diberikan Elai kepada kita semuanya yaitu tentang Yesus menyembuhkan seorang buta dekat Yeriko, Bapak Ibu Saudara. Saya bacakan dari ayat 35, Bapak Ibu Saudara. Waktu Yesus hampir tiba di Yeriko, ada seorang buta yang duduk di pinggir jalan dan mengemis. Perhatikan Bapak Ibu Saudara, ada seorang buta. Karena dia buta, tentunya dia tidak bisa melakukan apa-apa. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari yang dia lakukan hanya mengemis. Kata mengemis pasti kita tahu Bapak Ibu Saudara, yaitu minta belas kasihan kepada orang supaya dia mendapatkan sesuatu untuk kehidupan yang dijalaninya. Tentunya Bapak Ibu Saudara, karena orang ini buta, dia tidak bisa melakukan apapun selain mengemis. Dan di ayat 36 berkata begini, waktu orang itu mendengar orang banyak lewat, ia bertanya, apa itu? Jadi orang buta ini mendengar kalau ada banyak orang lewat. Dan dia bertanya, apa itu? Ayat 37. Kata orang kepadanya, Yesus orang Nazaret lewat. Bapak Ibu Saudara, saya ulang lagi. Yang lewat itu adalah Yesus orang Nazaret lewat. Jadi Bapak Ibu Saudara, langkah iman yang harus kita lakukan di dalam setiap kehidupan kita, kita mendengar tentang Yesus. Kita tahu Tuhan Yesus seperti apa. Dia Allah yang baik, Allah yang mengasihi Bapak Ibu Saudara. Dia sumber mujizat, dia sumber pengharapan, dia menolong kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, langkah iman yang pertama untuk kehidupan supaya kekristenan kita jalani dan mengalami sesuatu yang luar biasa bersama dengan Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu harus mendasari iman kita kepada pengetahuan siapa Yesus itu. Orang buta ini tidak melihat wajah Yesus seperti apa, tapi orang buta itu mendengar kalau Yesus sedang lewat di Yeriko. Bapak Ibu Saudara, kalau kita memposisikan sebagai orang buta di dalam kisah itu, mungkin kita bisa berkata begini, mungkin mata saya tidak pernah melihat Tuhan, tetapi saya dengar Yesus orang Nazaret bisa menyembuhkan, bisa menolong banyak orang, membangkitkan orang mati, memberkati, melindungi dan menyertai. Makanya daripada itu Bapak Ibu Saudara, demikian kehidupan yang kita jalani. Langkah iman sebagai orang percaya yang pertama yang harus kita jalani, kita harus tahu siapa Tuhan kita. Tuhan Yesus mengasihi Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberi pengharapan. Tuhan Yesus pasti memberi perlindungan. Tuhan Yesus pasti memberikan setiap apa yang menjadi keperluan dan kebutuhan Bapak Ibu Saudara. Tapi kita langkah yang harus kita kuatkan di dalam setiap iman kita. Kita harus tahu kalau Tuhan berjanji seperti itu tentang setiap hal kehidupan yang kita jalani. Jadi kita tidak perlu khawatir, tidak perlu cemas, karena kita tahu Yesus itu adalah pribadi yang kita sembah, Allah yang hidup,
yang memberikan masa depan, pengharapan di dalam setiap kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, kadangkala karena kita terlalu khawatir, kita terlalu cemas, kita terlalu terburu-buru untuk memutuskan segala sesuatu di dalam kehidupan kita, kita tertutup mata jasmani kita tertutup telinga kita, dan kita tertutup pemikiran kita bahwa kita yang sudah kenal Yesus, Dia yang memberkati kemarin, Dia yang memulihkan kehidupan kita, Dia juga yang akan terus menjaga kehidupan Bapak Ibu Saudara, langkah kehidupan ke depan. Jadi Bapak Ibu Saudara, langkah iman sebagai orang percaya, kita harus tahu Tuhan kita Yesus siapa. Kalau Dia Allah yang menyembuhkan kita, kita percaya sakit penyakit kita Tuhan bisa sembuhkan. Kalau Dia Allah yang mencukupi kebutuhan kita, kita tidak perlu khawatir, pasti Dia bisa mendatangkan kecukupan di atas setiap kehidupan kita. Terus apa Bapak Ibu Saudara, lanjut dari cerita kisah yang terjadi. Setelah ayat 37, 38 berkata seperti ini. Lalu ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Saya ulang Bapak Ibu Saudara. Lalu ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Setelah orang buta itu mendengar Yesus lewat, dia langsung berseru. Bapak Ibu Saudara, kita tahu Tuhan Yesus siapa. Kita mengerti Allah yang kita sembah di dalam nama Yesus, Allah yang hidup, Allah yang luar biasa. Seharusnya waktu ada masalah, seharusnya waktu ada problem, seharusnya waktu ada tantangan hidup, ada sakit penyakit, ada sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita, kita membutuhkan kekuatan Tuhan, kita harus tahu apa yang kita lakukan. Langkah yang kedua, kita berseru, Yesus anak Daud, Yesus anak Allah, kasihanilah saya. Seperti hal yang dilakukan oleh orang buta ini. Setelah dia mendengar tentang Yesus, dia tahu Yesus siapa, dia langsung berseru. Mari Bapak Ibu Saudara, sikap langkah iman yang kedua ini harus kita terus pupuk di dalam setiap roh hati kita. Supaya apa? Roh ini tidak mati. Roh ini terus hidup di dalam setiap kehidupan kita. Dengan bagaimana? Dengan berseru kepada Tuhan. Berseru dengan Tuhan bagaimana caranya? Banyak berdoa. Banyak mencari Tuhan. Doa penyembahan. Membaca firman Tuhan. Persekutuan dengan Tuhan. Itulah yang membuat Bapak Ibu Saudara jawaban-jawaban kehidupan kita akan tahu. Dan Tuhan bisa mendatangkan pertolongan, mujizat di dalam setiap kehidupan kita. Maka daripada itu Bapak Ibu Saudara, si buta ini tadi dia berseru. Minta belas kasihan Tuhan. Karena si buta ini tahu yang lewat adalah Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara, saya percaya Bapak Ibu tahu Allah kita Allah yang luar biasa. Yang mengasihi Bapak Ibu semuanya. Maka daripada itu langkah iman yang kedua. Ayo semakin banyak masalah, semakin Bapak Ibu khawatir, semakin Bapak Ibu punya masalah, semakin kita berseru kepada Tuhan, semakin mendekat kepada Tuhan. Kondisi keadaan yang terjadi dalam setiap kehidupan kita tidak menginginkan yang buruk terjadi. Kita tidak menginginkan bencana terjadi, kita tidak menginginkan sakit penyakit terjadi. Tetapi kalau Tuhan itu izinkan, Tuhan mau supaya kita berseru kepada Yesus. Berseru kepada Yesus. Ayat selanjutnya Bapak Ibu Saudara, ayat 39. Maka mereka yang berjalan di depan menegur dia supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, anak Daud, kasihanilah aku. Jadi Bapak Ibu Saudara, orang-orang sekitar itu waktu si buta ini memanggil nama Yesus dengan seruan, disuruhlah si buta ini diam. Berarti Bapak Ibu Saudara, setiap kehidupan kita tuh pasti ada halangan untuk menggapai Tuhan kita. Setiap kehidupan kita untuk kita berseru kepada Tuhan, mendekat kepada Tuhan, mencari Tuhan, beribadah, bersekutu. Itu pasti ada tantangan. Tantangan waktu itu adalah orang-orang menyuruh si buta itu diam. Saya tidak tahu Bapak Ibu Saudara kendala apa, kondisi apa, tantangan apa yang membuat kita malas beribadah, malas berdoa, malas menyembah Tuhan, malas berseru kepada Tuhan. Justru seharusnya Bapak Ibu Saudara, semakin ada tantangan banyak, ada tekanan banyak, harusnya yang kita lakukan seperti si buta ini. Dia semakin berseru dengan keras, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Ini yang dilakukan oleh si buta ini. Semakin Bapak Ibu ada tekanan, ada masalah, ada pencobaan, ada segala rintangan kehidupan kita, justru membuat kita seharusnya semakin giat untuk mencari Tuhan. Semakin terus mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Semakin mendekat kepada Tuhan. Sampai sesuatu terjadi.
sampai mujizat terjadi, sampai pertolongan Tuhan terjadi. Ini langkah iman Bapak Ibu Saudara. Jadi langkah iman yang ketiga, mari Bapak Ibu Saudara, iman itu mampu untuk menerobos setiap tantangan yang Bapak Ibu hadapi. Iman Bapak Ibu Saudara mampu untuk menghalau setiap kondisi dan keadaan. Karena iman kita, kepercayaan kita letakkan kepada Yesus Tuhan yang menolong kita semuanya. Terus apa yang terjadi dalam kisah itu Bapak Ibu Saudara? Ayat 40, lalu Yesus berhenti. Karena si buta ini berseru dengan keras, maka Yesus berhenti dan menyuruh membawa orang itu kepadanya. Dan ketika ia telah berada di dekatnya, Yesus bertanya kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku berbuat bagimu?" Jawab orang itu, "Tuhan, supaya aku dapat melihat." Ayat 42. Lalu kata Yesus kepadanya, "Melihatlah engkau, imanmu telah menyelamatkan engkau." Jadi Bapak Ibu Saudara, usaha kita untuk berseru meskipun ada tantangan, ada rintangan, ada tekanan, itu tidak akan pernah sia-sia. Si buta ini semakin ada tantangan disuruh berdiam, dia semakin berseru kepada Tuhan. Semakin Bapak Ibu keadaan masalah banyak, problem banyak, persoalan banyak, semakin mendekatlah kepada Tuhan. Dan Tuhan berhenti dan bertanya, "Apa yang kau ingini? Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat?" Itu perkataan Tuhan. Hal yang sama juga Tuhan katakan buat kita semuanya Bapak Ibu Saudara untuk hari-hari ini. Kalau kita mencari Tuhan, kita berseru kepada Tuhan, Tuhan berbicara buat kita semuanya. Apa yang kau doakan? Apa yang kau rindukan? Apa yang Bapak Ibu kehendaki supaya Allah perbuat? Misalnya kalau Tuhan bertanya hari ini seperti itu, apa yang menjadi keinginan Bapak Ibu Saudara? Dikatakan imanmu itulah yang menyembuhkan engkau. Imanmu itulah yang menyelamatkan engkau. Dengan demikian Bapak Ibu Saudara, iman kita inilah tergantung respon hidupan kita. Supaya Bapak Ibu tahu Yesus yang kita sembah siapa dan seperti apa Allah kita. Mari terus berseru kepada Tuhan di dalam kondisi keadaan seperti ini. Dan semakin ada tantangan, tekanan, semakin kita sungguh-sungguh mencari Tuhan. Sampai Tuhan berhenti dan berkata, "Apa yang ku kehendaki supaya aku perbuat?" Demikian Bapak Ibu Saudara untuk renungan buat kita semuanya. Supaya Bapak Ibu mengerti bahwa Tuhan yang kita sembah mengasihi Bapak Ibu Saudara. Dia bisa menyembuhkan sakitmu. Dia melindungi Bapak Ibu Saudara. Dia menyertai kita semuanya. Di akhir-akhir tahun ini mari semakin banyak mencari Tuhan, berseru kepada Tuhan, mendekatkan diri kepada Tuhan. Kita tidak tahu yang terjadi ke depan, besok, tahun depan seperti apa, kita tidak mengerti. Tapi yang kita tahu dan kita mengerti, Allah yang kita sembah di dalam nama Yesus adalah Allah yang hidup. Mari Bapak Ibu Saudara, saya mengajak Bapak Ibu berdoa bersama-sama dengan saya. Kita naikkan doa kita di hadapan Tuhan. Kami mengucap syukur sebab yang kami sembah Allah yang hidup di dalam nama Tuhan Yesus adalah Allah yang luar biasa. Kalau dahulu Tuhan bisa menyembuhkan si buta, bisa melihat dan memiliki pengharapan, kami juga percaya iman kami kepada Tuhan Yesus. Setiap persoalan, setiap kondisi dan keadaan jemaat dimanapun berada yang mereka alami, Tuhan bisa hadir, Tuhan bisa menolong, dan Tuhan bisa mendatangkan kuasa dan mujizat di atas setiap kehidupan mereka. Hamba sebagai hamba Allah berdoa, berkati setiap jemaat-jemaat Tuhan. Berkati keluarga, suami istri, anak menantu, pekerjaan, kesehatan. Gereja kami Imamat Rajani diberkati Tuhan. Gembala kami diberkati Bapak Pendeta James Ong dengan Ibu, beserta dengan seluruh jemaat Tuhan di Tulungagung maupun di Surabaya. Allah memberkati luar biasa. Kasih setia Tuhan melingkupi kehidupan kami. Kami tidak mau takut, kami tidak mau khawatir. Sebab iman kami dengan langkah yang benar, kami menyembah Allah yang hidup. Mencari dan menyembah Allah yang perkasa, yang mendatangkan mujizat atas setiap kehidupan kami. Diberkati kami semuanya hari ini di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.